Baik, sidang perkara atas nama Perawat Ihsan telah dinyatakan ke bantu umum. Saudara Ihsan, sehat? Sehat ya? Ya, bisa. Oh, oke. Maaf ya, kami maaf lagi. Pertama, persidangan ini adalah masalah DAP ya. Maka persidangan ini kami buka dijadikan tertutup untuk umum ya. Terkait berita terkait sidang ini Pak. Ya, tadi kan satu saksi ahli dari kita hukum internasional terkait dengan dua keluarga negara, bahwa berdasarkan keterangan ahli hukum nasional yang internasional yang kita ajukan terkait dengan masalah identitas dua keluarga negara, karena satunya warga negara Australia yang dibuktikan dengan paspor, satunya KTP Indonesia, maka secara hukum kewarganegaraan Indonesia hilang, sehingga KTP sebagai identitas warga negara Indonesia itu tidak sah menurut ahli pidana dari kita tunda di minggu depan karena ada proses surat menyurat berkaitan dengan di fakultas karena masih libur. Maksud dari itu semua apa? Maksudnya gimana? Jadi begini, korban ini kan dua keluarga negara, punya dua keluarga negaraan, satunya pakai KTP Indonesia, satunya dia punya paspor. Nah, kalau punya paspor, berdasarkan keterangan ahli bahwa itu keluarga negaraan Indonesia itu sudah hilang. Nah, sedangkan dia menggunakan KTP sebagai identitas warga negara Indonesia sebagai bukti pelapor. Nah, ini kan mungkin ada keterangan palsunya, surat palsunya di sana. Akan tapi kita melihat tentang keabsahan kapasitas sebagai pelapor kan di sana. Terus kemudian tadi sempat diajukan oleh JPU terkait dengan CCTV. Isi CCTV itu kami keberatan karena kan setelah hukum ada kausalitas bapak-bapak, tapi di cropping itu untuk membuktikan tentang terjadinya peristiwa saja. Oh yang tadi kedengaran ya di situ. Akan tetapi di situ malah menguntungkan kita. Kausalitasnya muncul, terjadi percekcokan. Istrinya menyuruh anaknya yang laku untuk memukul Pak Irsan dulu, dipukul tadi. Jebret, baru Pak Irsan memukul istrinya. Terus didorong. Sudah peristiwa itu, tidak ada yang lain. Kalau mukul anaknya Pak? Enggak, anaknya malah langsung begitu. Melerai, terus didorong Pak Irsan keluar dari kamar. Hanya sekali itu. Tapi kalau kemudian ada memar di tangan dan sebagainya perlu kita pertanyakan. Sedangkan dalam filmnya kan hanya mukul sekali, yang juga tidak jelas filmnya tadi. Seperti itu. Tapi itu nanti kita uraikan dalam pledoi tentang kausalitasnya hubungan sebab akibat kenapa Pak Irsan melakukan seperti itu. Tadinya ya mau ngambil HP, posisi begini, dipukul sama anaknya, nggak tahu pakai alat. Beruat langsung Pak Irsan karena disuruh ibunya, maka Pak Irsan jarang ibunya mukul sekali, langsung dipegang oleh anaknya. Sudah keluar dari dari kamar. Sudah itu tak peristiwanya tidak ada lagi. Sedangkan di dalamnya ada memar tangan dan sebagainya kan sangat perlu dipertanyakan gitu ya. Saya kira seperti itu. Oke, Pak siapa? Nur Hadi. Pak Nur Hadi ya. Pak, bisa disampaikan sedikit terkait perkara ini bahwa berkaitan Anda kan melakukan pemukulan terhadap istri. Itu di dalam dakwaan itu jeratan pasalnya apa Pak? Pasal pertama tentang KDRT-nya, fisiknya kan, fisik. Kalau fisik itu kan dia berdasarkan foto-foto kan memar di bagian bibir, terus ada lagi bagian lengan dan sebagainya. Tapi di dalam filmnya tadi itu kan hanya satu kali saja, tapi nggak jelas kemana arahnya kalau di filmnya tadi. Nah, peristiwa itu kemudian masih dalam fair kan, visum et repertum kemarin, ya itu nanti kita bantah di situ bahwa itu kan tidak menunjukkan. Tapi dalam film CCTV itu kan secara hukum tidak bisa harusnya dengan ahli kan untuk melihat kebenaran film ini di cropping atau tidak, auto atau tidaknya harus ahli IT-nya. Tapi kita menolaknya nanti dalam pledoi nanti. Seperti itu. Tapi bukan undang-undang PPA ya? Bukan. Itu digelar secara tertutup bisa disampaikan secara jelas? Ya, tetap karena ini kekerasan dalam rumah tangga, sehingga bukan untuk umum. Karena peristiwa itu di film juga agak kaitannya dengan masalah rumah tangga, sehingga kemudian persoalannya akan semacam asusila gitu, sehingga dipublikasikan untuk terkait bahwa istri dan anaknya memiliki warga negara ganda, apakah bisa dipastikan gugur laporannya dia dalam perkara ini? Ya,
Jadi kalau itu persoalannya ini kan ngomong strategi penanganan perkara. Jadi keabsahan tentang cacat formil identitas kewarganegaraan itu pada case yang lain sebenarnya. Tapi kan ini strategi pembelaan dalam rangka kita sampaikan dalam pledoi nanti bahwa ini nanti kan ada keterangan palsunya seperti itu, terus kemudian KTP palsu dan sebagainya. Karena dianggap tidak sah kan secara hukum karena dua kewarganegaraan tadi. Oh, terkait klien Anda tidak dilakukan penahanan, bisa disampaikan Pak, Anda pernah mengajukan penangguhan atau gimana? Ya, itu kan pertimbangannya bahwa kan ini kekerasan ini dalam bukan kategori berat dan sebagainya. Yang kemudian saya bisa lihat sendiri bahwa klien kami kan kooperatif persidangan, tidak pernah menghilangkan barang bukti dan sebagainya, sehingga itu alasan kemudian itu bisa tidak ditahan, kecuali kekerasan yang dalam kategori berat misalnya seperti itu. Satu lagi Pak, ini perkara pidana kan? Ya. Di dalam pengadilan negeri Surabaya kan jadwal pidana kan siang hari ini, kenapa kok selalu digelar pagi hari? Menurut jenengan ada permintaan khusus dari jenengan atau kalian atau gimana? Ada. Jadi kan biasanya begini, persidangan yang lain tidak menutup kemungkinan untuk seperti itu kan, karena tidak ditahan kan. Kalau ditahan berarti kan kita harus ikuti agenda yang ada di kejaksaan kan, seperti itu. Dan ini permintaan majelis hakim supaya sidang dilakukan pagi karena padatnya acara, apalagi bulan puasa dan sebagainya. Seperti itu, nggak ada permintaan khusus. Saya kira ada pengajuan khusus atau istilah diistimewakan lah kalian Anda untuk digelar sidang pagi hari. Jadi kita mengikuti agenda sidang, majelis hakim minta pagi di situ. Jadi khusus. Oke, terima kasih Pak. Siap.